Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim azamain. Amma ba'du. Baiklah, di sini langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nurul Maghfurah Hasibuan, NIM 2114020129. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Imam Bonjol Padang. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini itu seperti biasa, hanya untuk memenuhi tugas tafsir Tarbawi yang diampu oleh Bapak Julheldi MAG. Baiklah, di sini saya akan mencoba menghafalkan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Seterusnya itu nanti menerjemahkan terus mentafsirkan. Baiklah, langsung saja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wa la tajazzaju wa la yaghtab ba'duhum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayakula lahma akihi maitan wa karihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul azim. Nah, adapun artinya, terjemahnya yaitu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Artinya menjerumuskan kepada dosa. Jenis prasangka itu cukup banyak, antara lain ialah terpuruk sangka kepada orang mukmin yang selalu berbuat baik. Orang-orang mukmin yang selalu berbuat baik itu cukup banyak, berbeda keadaannya dengan orang-orang fasik dan dari kalangan kaum muslimin. Maka tiada dosa bila kita terpuruk sangka yang terhadapnya menyangkut masalah keburukan yang tampak dari mereka. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Lafal tajassasu pada asalnya adalah tajassasu. Lalu salah satu dari kedua huruf ta dibuang sehingga jadilah tajassasu. Artinya janganlah kalian mencari-cari aurat dan aib mereka dengan cara menyelidikinya, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Artinya janganlah kamu mempergunjingkan dia dengan sesuatu yang tidak diakuinya, sekalipun hal itu benar ada padanya. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Lafal maiton dapat pula dibaca maitan. Maksudnya tentu saja hal ini tidak layak kalian lakukan, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Maksudnya mempergunjing orang semasa hidupnya sama saja artinya dengan memakan dagingnya sesudah ia mati.
Kalian jelas tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, janganlah kalian melakukan hal ini dan bertakwalah kepada Allah, yakni takutlah akan azabnya bila kalian hendak mempergunjingkan orang lain. Maka dari itu, bertobatlah kalian dari perbuatan ini. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, yakni selalu menerima tobat orang-orang yang bertobat. Lagi Maha Penyayang kepada mereka yang bertobat. Selanjutnya yaitu, hai manusia, saya ulangi ayat yang 13 yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni dari Adam dan Hawa, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa. Lafal su'uban adalah bentuk jamak dari lafal sa'ubun, yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi atau bersuku-suku. Kedudukan suku berada di bawah bangsa. Setelah suku atau kabilah disebut imarah, lalu sesudah batan adalah fakets. Dan yang paling bawah adalah fasilah. Contohnya ialah Huzaimah adalah nama suatu bangsa, Kinana adalah nama suatu kabilah atau suku, Quraisy adalah nama suatu imarah, Qusay adalah nama suatu batan, Hasim adalah nama suatu fakhats, dan Al-Abbas adalah nama suatu fasilah, supaya kalian saling kenal mengenal. Lafal ta'arufu asalnya adalah ta'arufu, kemudian salah satu dari kedua huruf ta dibuang sehingga jadilah ta'arufu. Maksudnya supaya sebagian dari kalian saling mengenal sebagian yang lain, bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan. Karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang kalian, lagi Maha mengenal apa yang tersimpan di dalam batin kalian. Ininya tafsirannya mana ya? Nggak ada. Cuma ini. Itulah tafsiran itu. Iya. Ini apa sih? Nah, tafsiran itu. Ini bukan Ya, beda. perkata ya? Iya, aku cari di Google. Masih record. Selanjutnya yaitu surah Al-Hujurat ayat 12 dan 13 berisi tentang larangan gibah dan saling menjaga kehormatan antara sesama muslim. Larangan gibah terdapat pada potongan ayat 12 pada kalimat janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah diantara kamu yang menggunjing dan sebagian yang lain. Lebih tegas, Allah membuat perumpamaan orang yang gemar menggunjing, tak ubahnya memakan daging bangkai manusia, adalah melarang hamba-hambanya untuk berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, saling curiga, membenci, memata-matai, dan berbuat gibah. Maka Allah memerintahkan umat muslim untuk bertakwa dan mampu mengontrol diri, tunduk dan takut kepada Tuhannya, sebab secara fitrah manusia adalah makhluk sosial dan hidup bermasyarakat. Sehingga dipertegas oleh Allah pada ayat 13,
bahwa Dia menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai saudara antar suku dan bangsa. Jadi sudah selayaknya sebagai sesama umat muslim untuk saling menghargai dan menghormati tanpa memandang rendah orang lain. Selain itu, mengutip dari buku Perempuan dan Politik dalam Islam oleh Mansur Suwandi, turunnya kedua ayat ini memiliki tujuan agar umat muslim tidak kebablasan dalam menjunjung aib seseorang, karena sesungguhnya perbuatan gibah dapat memunculkan fitnah yang besar. Udah 15. Nah, Udah 15 menit. Pokoknya nggak sampai 15 menit. selanjutnya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka atau curiga. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, artinya menjerumuskan kepada dosa. Jadi jenis prasangka itu cukup banyak, antara lain ialah berburuk sangka kepada orang mukmin yang selalu berbuat baik. Orang-orang mukmin yang selalu berbuat baik itu cukup banyak, berbeda keadaannya dengan orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin. Maka tiada dosa bila kita berburuk sangka terhadapnya, menyangkut masalah keburukan yang tampak dari mereka. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian mencari-cari aurat dan keaiban mereka dengan cara menyelidikinya. Artinya, jangan kamu mempergunjing dia dengan sesuatu yang tidak diakuinya, sekalipun hal itu benar ada padanya. Sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudara yang sudah mati? Lafal maitan dapat pula dibaca mayitan. Maksudnya tentu saja hal ini tidak layak kalian lakukan, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Maksudnya mempergunjing orang sesama hidupnya sama saja artinya dengan memakan dagingnya sesudah ia mati. Kalian jelas tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, janganlah kalian melakukan hal ini, dan bertakwalah kepada Allah, yakni takutlah akan azabnya bila kalian hendak mempergunjing orang lain. Maka dari itu bertobatlah kalian dari perbuatan ini. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, yakni selalu menerima taubat orang-orang bertobat, lagi Maha Penyayang kepada orang yang bertobat. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni dari Adam dan Hawa. Mengulang itu dari